البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, masih di kitab Janaiz. Pada pertemuan yang telah lewat disebutkan bahwa afdalnya untuk dibuat kuburan itu lahat apabila memungkinkan tanahnya. Demikian juga haram untuk kemudian membuat tanda-tanda yang menyelisih syariat secara umum dan demikian. Kemudian juga apabila kemudian ada sesuatu yang berharga yang masuk dalam kuburan, boleh untuk kemudian digali lagi. Demikian disebutkan. Demikian juga kalau umpamanya giginya itu terbuat dari emas, maka disebutkan boleh kalau sudah kira-kira hancur tulang tersebut, boleh untuk diambil lagi. Demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 564 masih di kitab Janaiz. Larangan untuk duduk di atas kuburan. Wali Muslim disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini oleh beliau anhu, ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang ayu jassasal qabru, untuk kalau sekarang di kapur ini dengan menggunakan semen dibangun kuburan itu. Wa ayyuk ada alaih, demikian juga duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaih, demikian juga membangun atas kuburan. Tidak boleh, ini larangan semua. Ya, tidak boleh kuburan itu kemudian dibuat rumah dan yang semisal itu. Allah Ustaz, tidak boleh. Hadis disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Al-julus al-qabr, duduk di atas kuburan, itu adalah haram. Sebagaimana hadis tadi. Di situ ada hadis juga disebutkan oleh ya, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Nabi SAW beliau mengatakan, li an amshi ala jamrah, untuk aku berjalan di atas bara api, au saif, atau di atas pedang, au uksaf na'li birijli, atau ditenggelamkan kedua sandalku dengan kedua kakiku. Ahabu ilayya min an amshiya ala qabri muslim, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan muslim. Ini menunjukkan tidak boleh seorang melewati kuburan muslim. Hadisnya jelas, ini sahih. Sekali saya mukbil. Wa ma ubali awsatul kubur qadaitu hajati aw fi suq, aku tidak peduli di tengah-tengah kuburan aku melakukan hajat, buang hajat, atau di dalam pasar. Maksudnya adalah ini sawah fi haram, sama di dalam haramnya. Masa kita mau berak di tengah pasar? Sebagaimana juga tidak boleh berak di kuburan. Demikian Allah Ustaz. Maka haram duduk di atas kuburan. Sebagian manusia malah tidur di atas kuburan. Kemudian bina alal kubur, jelas membangun kuburan haram. Demikian juga berjalan menggunakan sandal, maka itu adalah haram sebagaimana hadis tadi. Di situ ada hadis juga hadis Busyair bin Khosasiyah, hadis yang sahih bukan Imam Ahmad, bukan Nabi SAW ketika melihat seseorang berjalan di atas kuburan menggunakan sandalnya, ya, ini termasuk sunnah ketika masuk kuburan tidak memakai sandal. Ya sahibas sibtiyata, ini wahai pemilik dua sandal. Sibtiyah, ini jenis sandal. Wahai celaka, ilki sibtiyatai, lemparkanlah kedua sandalmu. Jadi sahih. Jadi di sini tidak boleh seorang berjalan menggunakan sandal di dalam kuburan. Lalu bagaimana? Sebagian berpendapat boleh. Di situ ada hadis
Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih bahwa Nabi SAW beliau mengatakan idza wudi'al abd fil qabr, apabila seorang diletakkan di kuburan wa tawalla anhu ashabu, dan sahabat-sahabatnya pergi, ya, hatta innahu yasma'u qur'an ni'alihim, dia mendengar gesekan sandal saudara-saudaranya. Oh, berarti boleh pakai sandal? Bukan. Ya, ini bukan berarti menunjukkan boleh. Ya, mungkin ada kemungkinan itu sudah di luar kuburan dan sebagainya. Yang jelas tidak boleh seseorang memakai sandal di dalam kuburan. Apalagi takawud bira, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Kemudian hadis nomor 565. Hadis ini dhaif. Di situ ada Qasim bin Abdillah Al-Umari matruk, tertolak dia. Demikian juga Asim bin Ubaidillah Al-Umari dhaif lemah. Hadis dhaif. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Mas'un. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat atas Utsman bin Mas'un. Wa atal qabr, kemudian beliau mendatangi kuburan. Fa hasa alaihi salas hasayat, kemudian beliau melempar dengan 3 kali lemparan. Bahwa qaim, beliau dalam keadaan berdiri. Rawu ad-Darqutni, semua Imam Darqutni. Ya. Ini sebagian orang kan datang kuburan kemudian dilempar dengan apa? Tanah itu seperti itu. Hadis dhaif tadi. Ada riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib beliau yakni hasa melemparkan di kuburan Yazid bin Mukaffaf dengan tanah ini tadi. Ya, tapi tidak disebutkan bahwa jumlahnya berapa. Dikirim kepada bahwa beliau waktu itu menguburkannya. Jadi kalau menguburkannya biasa melempar tanah dan sebagainya. Tapi kalau kemudian saya kubur kemudian mengambil tanah dilemparkan, kalau sekarang kan bunga dan sebagainya, ya maka itu tidak disyariatkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 566. Wan Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan Hasan. Di Hasan oleh Syekh Rahimahullah taala. Qala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi, apabila selesai dari menguburkan mayit maka beliau berdiri di atas kuburan itu. Boleh kita melakukan seperti ini. Wa qala, kemudian mengatakan, kita mengatakan pada saudara-saudara kita, boleh setelah selesai menguburkan berdiri sebentar mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Wa salu lahu tasbit, mintalah kepada Allah bagi dia itu kemantapan, kekuatan. Fa innahu al-an, sesungguhnya dia sekarang ini yus'al, ditanya. Waktu kita berdiri itu selesai menguburkan maka ditanya dia itu. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya dia sekarang ini ditanya. Belum sampai keluar, belum sampai kita keluar ke rumah kita dari kuburan itu ditanya dia. Bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan dia itu mantap ketika ditanya. Rawahu Dawud wa sahahu Hakim. Riwayatkan Imam Abu Dawud dan sahihkan dari Hakim. Maka ini menunjukkan afdalnya perbuatan ini. Istighfar lil mayyit, abidafan, memintakan ampun untuk mayit setelah ini selesai dikuburkan, itu adalah termasuk sunnah. Demikian juga jelas di sini anal mayit yang tabi bidoa minal mu'minin, jelas bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari doa. Kita datang ke kuburan mendoakan kerabat kita dan sebagainya, manfaat bagi dia, jelas sekali. Hadis ini menunjukkan. Demikian juga sedekah kita atas nama mayit juga, orang tua kita dan sebagainya umpamanya. Ya, maka ini adalah sampai kalau orang tua jelas, ya, ini bermanfaat seorang itu dengan anak dia itu yang mendoakan dia. Demikian juga puasa wajib, demikian juga haji yang wajib. Jelas sedekah ini bermanfaat. Demikian doa untuk mayit. Adapun ihda tsawabi taat, menghadiahkan pahala ketaatan yang sering kita dapati kan, maka ini muhdas, bid'ah, tidak dilakukan oleh sahabat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagus-bagus petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Apabila mayit sudah dikuburkan tetapi belum dimandikan atau kepada selain kiblat, apabila dia itu belum dimandikan maka dibongkar, ya, dibongkar. Sekali Imam Nawawi di Majmu' Syarh Madzhab, itu adalah ucapan jumhur. Kita dufina min ghairi ghuslin au ila ghairi, jadi apabila belum dimandikan yajibu nafsuhu, wajib dibongkar. Itu.
Adapun kalau menghadap selain kiblat, ya, maka tidak perlu. Yang benar la yajuz ikhraju. Tidak bagus, tidak boleh untuk dikeluarkan dan dibongkar kuburannya. Karena menghadap ke kiblat itu bukan wajib, kan demikian. Itu mustahab saja. Paham? Ini demikian. Kalau belum dimandikan, dibongkar, dimandikan dulu. Bagaimana kalau dikuburkan belum disolatkan? Bagaimana? Boleh kita menyolatkannya di kuburan. Paham? Demikian, tidak perlu dibongkar. Itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian itu final mayat fi qabr qadim. Apabila dia dikuburkan di tempat kuburan yang lama. Apabila mayat itu telah menjadi ramiman, ini sudah hancur, boleh dibongkar, ditempatkan di tempat yang lain. Ya, kalau umpamanya masih ragu-ragu, maka tanya kepada orang yang tahu. Ini demikian. Kalau masih ada ini tulangnya, maka dikuburkan di tempat yang lain. Demikian. Jadi dibongkar ini mayat yang sudah hancur. Boleh seperti ini. Wa in tayaqana al-mayyit qad buniya wa sara ramiman jaza nafsuh qabru. Boleh untuk dibongkar kuburannya. Wa dufina ghairu fihi, dan diganti ya di tempat yang lain. Tapi kalau itu sudah kuburan, ini tidak boleh untuk kemudian dihinakan. Ya, kuburan kaum muslimin makanya tidak boleh. Bagaimana kalau dikuburkan orang musyrik di kuburan kaum muslimin atau sebaliknya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka di sini di antara dalilnya adalah hadis ya Busyair bin Khasasiyah radhiyallahu anhu. Ya, disebut oleh Imam Abu Dawud, hadis sahih. Beliau mengatakan kuntu amsi ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra ala kubur musyrikin. Beliau melewati kuburan kaum musyrikin. Ini menunjukkan sendirian. Orang-orang musyrikin tempat yang lain. Maka Nabi mengatakan laqad subiqa haula'i khairan katsiran. Dia telah didahului. Mereka ini didahului dengan kebaikan yang banyak, tidak dapat kebaikan yang banyak. Tsumma marra ala kuburil muslimin. Kemudian melewati kuburan kaum muslimin. Menunjukkan apa? Dipisahkan. Faqala laqad adraka haula'i khairan katsiran. Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, ini di antara dalil dipisah kuburan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Demikian. Kemudian idza matat imra'atun dzimiyah, kalau ada seorang perempuan kafir. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki muslim. Wa mata janinuha. Mati juga janinnya. Perempuan ini yang kafir ini ya, yang ahli kitab ini dia meninggal, demikian juga janinnya. Bagaimana ini? Maka ini membingungkan ini. Disebutkan, jadi kesimpulannya yuj'al dhahruha, yani bahwa dia itu dikuburkan antara kuburan muslim dan kuburan kafir. Karena janinnya itu kan dihukumi muslim, kan demikian. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuknya yuj'al dhahruha ila qiblah. Punggung dari perempuan ini ke arah kiblat. Kenapa? Karena janinnya itu menghadap ke arah, ya ini wajahnya menghadap ke arah kiblat gitu. Ya, ini punggungnya itu punggung perempuan ini ke arah kiblat dari sisi yang kirinya, ya, karena apa? Wajah dari janin ini adalah ke arah kiblat. Dari sisi kanan dia. Ini bagaimana bentuknya bayi yang di dalam perut ibu itu ada demikian. Semua seperti itu. Sebagian mengatakan di pojok, dikuburkan di pojok kuburan kaum muslimin. Ya, kalau tidak bisa ya itu. Intinya bahwa bayinya itu muslim. Kemudian apabila seorang meninggal di kapal, bagaimana? Disebutkan kalau mungkin sampai ke daratan dikuburkan di daratan. Kalau tidak, ya sudah ditali, dikasih sesuatu yang berat, dilemparkan ke laut. Demikian. Sebagian mengatakan diletakkan di atas papan, tapi ini ditakutkan maka nanti malah ya ini temukan orang musyrik dan sebagainya, atau dalam badan bajunya terlepas dan sebagainya. Jadi bagaimana tadi disebutkan? Sebutkan Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau meninggal di kapal. Pada banuhu ba'da sab'a ayam, dikuburkan setelah 7 hari. Walam yataghayyar, tidak berubah jasadnya itu, dan ini adalah sahih. Kisah ini sahih. Baru dikuburkan di daratan. Abu Talhah, orang yang paling kaya di Madinah. Di sini yang muslim, bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana mendapatkan sebagian saja dari mayat itu? Disebutkan disolatkan dengan niat kita mensolatkan badan semuanya. Demikian sebenarnya.
Kemudian disebutkan dia ini muslim atau tidak. Ya, maka disebutkan kalau di negeri kaum muslimin dihukumi seperti kaum muslimin. Kalau di kampungnya orang kafir maka dihukumi seperti orang kafir, tidak perlu disolatkan. Apabila bercampur yang mati muslim dan kafir, disebutkan ya ini kita menyolatkan dengan niat untuk orang yang muslim. Demikian juga di mana dikuburkan orang mati syahid, disebutkan tempat dia itu meninggal, sebagaimana orang-orang para sahabat yang meninggal di perang Uhud. Berikutnya hadis nomor 567. Dari sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.